Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita sehingga hari ini kita boleh datang kepadanya, kita boleh beribadah. Kita percaya bahwa ketika kita belajar taat dan setia, Tuhan pun setia untuk menolong setiap kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kesempatan yang baik, hari yang baik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh menjalani hari-hari kami itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh melewati masa-masa yang sulit yang pernah kami alami ya Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kesempatan pagi ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar taat dan setia, dan biarlah kami boleh senantiasa datang kepadamu untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami perlu Engkau. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada ya Tuhan untuk setiap kami, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus Engkau akan memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian. Demikian hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan mengurapi. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa ada untuk menolong mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita tetap berada di hadirat Tuhan, sebab kita rindu hidup kita dibentuk, karena kitalah bejana-bejana Allah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu ya Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
Kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Yesusku ajaib. Ada amin saudara terkasih? Mari kita pujikan lagu ini. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus yang kita punya adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yesus. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk
tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, sungguh hanya Engkau yang tahu Tuhan isi hati kami. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Allah yang setia, Kau yang setia. Haleluya. Mari kita katakan bahwa Dialah penolong kita, penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya akan mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan dengan penuh percaya kami meyakini meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi roh yang sama bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau
mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong, memberkati hamba-Mu yang hendak membentangkan kebenaran ini kepada setiap kami, sehingga urapan dan kuasa Allah bekerja luar biasa, pribadi lepas pribadi, kepada setiap telinga yang mendengar. Dan kebenaran ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap yakin bahwa iman kami di dalam Yesus Kristus itulah yang akan menyelamatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini judul khotbah yang akan saya bawakan untuk kita semua ada di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Judulnya adalah iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering kali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya terpapar COVID-19? Atau Tuhan, kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau tidak bertindak atas teriakan hamba-Mu? Atau Tuhan, ada rasa sesak di dalam dada. Rasa yang pernah ada itu ada terus. Mungkin seperti itu ya. Ada banyak pertanyaan yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa-doa permohonan kita. Seakan-akan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah doa yang memaksa, bukan kehendak Tuhan. Dan kita memiliki daftarnya, minta ini dan itu ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-4, mari kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia adalah penyembuh. Dia adalah pembuat mujizat. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Ini adalah bacaan setiap minggu di dalam doa pagi. Kita baca bersama-sama dengan mengimaninya bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang kita dapat di dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai yang ke-4? Yang pertama adalah saat orang kusta itu datang pada Yesus. Yang pertama, datang pada Yesus. Ya, benar, kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang tepat, yang nomor satu, yang harus kita datangi dalam doa kita, dalam pergumulan kita, dalam permasalahan kita, dalam suka duka kita. Kita datang kepada Yesus. Ayatnya yang kedua di bagian yang pertama, maka datanglah orang yang sakit kusta kepadanya. Orang kusta, kalau kita melihat kembali di dalam Perjanjian Lama, di sana disebutkan dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-13 sampai pasal yang ke-14, di sana dijelaskan secara rinci sakit kusta itu sakit yang bagaimana.
Sakit kusta adalah sakit yang bagi sebagian orang menyebutnya sebagai penyakit kutukan. Sebagai penyakit kutukan. Derita orang kusta ini sangat-sangat mendera di dalam kehidupannya. Bagaimana tidak? Karena orang kusta ini sakit lahir dan batin. Dia harus jauh dari keluarganya. Dia harus isolasi mandiri, bukan hanya 14 hari atau 2 minggu, tetapi untuk selamanya. Karena penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan kecuali hanya oleh mujizat. Kalau kita mengingat kembali di dalam contoh-contoh dalam perjanjian lama, ada Miriam yang dikutuk oleh Tuhan karena mengata-ngatai hambanya Nabi Musa, dan dia kena sakit kusta. Raja Uzia yang dahulunya berhasil oleh karena Tuhan, ketika sudah berhasil dia menjadi sombong dan dia kena tulah kusta. Ada juga contoh yang lain, ada Gehazi, yaitu bujangnya Elisa. Ada banyak contoh-contoh di dalam perjanjian lama. Penyakit kusta adalah sakit lahir dan batin, karena dia harus diasingkan dari keluarganya. Dia harus jauh dari keluarganya. Mengapa? Supaya orang-orang di sekitarnya tidak terpapar, tidak terinfeksi. Untuk zaman sekarang, terinfeksi, supaya mereka tidak najis. Karena mereka menyebut penyakit kusta adalah sakit yang membawa kenajisan. Dia harus diasingkan, dijauhkan. Dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayatnya yang ke-21, ada banyak contohnya. Saya mencatat dari William Berkeley, jika orang kusta masuk ke dalam rumah, maka seluruh anggota di dalam rumah itu menjadi najis. Dan jika orang kusta ini berada sekitar 4 hasta atau 180 cm dari orang sehat, maka orang sehat ini akan dikatakan najis. Mungkin mengatakan najis seperti itu ya, najis. Demikian juga apabila ada angin yang bertiup dari arah orang sakit kusta menuju kepada orang yang sehat dalam jarak 2 meter, maka orang itu juga bisa dikatakan najis. Orang yang sehat tadi dengan jarak 2 meter arah angin ke arahnya, dia dikatakan najis. Sungguh ini merupakan sebuah pukulan yang hebat buat orang yang sakit kusta pada zaman itu. Tetapi pada kenyataannya di dalam Injil Matius ayatnya yang kedua, orang sakit kusta itu datang kepada Yesus. Dia melepaskan semua batasan-batasannya. Dia melepaskan semua tradisinya. Dia seharusnya tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat, tetapi dengan iman dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada pribadi yang tepat karena dia sudah mendengar bahwa Yesus, sebelumnya dia mendengar bahwa Yesus adalah pembuat mujizat, satu-satunya pribadi yang bisa membuat mujizat yang menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Oleh karena itu memberanikan diri dengan melepaskan semua batasan-batasan, aturan-aturan yang ada, dia tetap datang kepada pribadi yang tepat. Haleluya. Ketika orang sakit kusta ini datang kepada pribadi yang tepat, Yesus bukan saja menyembuhkan, Tuhan Yesus bahkan menjamahnya.
pada zaman itu yang menentukan najis atau tidak, yang menentukan orang kusta atau orang sehat adalah seorang imam. Kalau pada saat ini orang yang terpapar COVID-19 harus datang ke rumah sakit untuk menentukan apakah orang itu sehat, negatif, atau positif terpapar. Dan yang menentukan adalah dokter yang ada di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan. Tetapi pada zaman dahulu, penyakit kusta yang menentukan najis atau tidaknya adalah seorang imam. Siapapun bisa membatasi Yesus. Mungkin Yesus ditaruh di ruangan gereja saja. Ketika keluar dari gereja, Yesus sudah tidak ada kuasanya lagi di dalam dirinya. Atau mungkin Yesus ditempatkan di pojok yang paling kecil di dalam hatinya, atau bahkan di mana dia membatasi kuasa Yesus. Mulai saat ini, marilah kita belajar dari seorang yang sakit kusta. Dia melepaskan batasannya karena dia yakin, percaya bahwa Yesus tidak terbatas kuasanya. Dia sanggup untuk menyembuhkan, dia sanggup untuk memulihkan. Alami secara pribadi kuasanya, alami secara pribadi kasihnya. Jangan kata orang. Pada waktu kita menyanyi tak terbatas kuasamu Tuhan, katanya semua dapat kau lakukan. Katanya jangan, alami sendiri, datang sendiri, nikmati kasihnya Tuhan sendiri di dalam hidupmu, di dalam hidup saya juga. Alami kuasanya. Orang sakit kusta ini tidak membatasi kuasa Yesus. Yang pertama, dia datang kepada Yesus. Dan yang kedua, sujud menyembah. Sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Di ayatnya yang kedua B, orang kusta itu sujud menyembah Yesus dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, dalam sengsaranya, dalam harkat atau harga dirinya yang sudah tidak ada di hadapan orang banyak. Dia mau sujud menyembah kepada Yesus. Dia sudah melupakan, dia sudah mengabaikan apa yang ada di sekitarnya. Menyembah Yesus adalah sikap hormat. Sujud menyembah dalam bahasa Yunani itu sama dengan dalam Matius pasal 4 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan sujud menyembah di dalam kerendahan hatinya. Yesus melarang menyembah siapapun kecuali Allah. Tetapi pada saat orang kusta ini datang kepada Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Yesus tidak melarangnya. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Haleluya. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pembuat mukjizat. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat orang kusta itu sujud menyembah dalam kesakitannya, dalam penderitaannya, dalam sengsaranya, dia mengabaikan dirinya yang sudah tidak memiliki harga diri, yang sudah tidak memiliki martabat, karena itu adalah sakit lahir dan batin. Dia melupakan semuanya itu. Dia sujud menyembah kepada Yesus, Sang Juru Selamat,
kepada pribadi yang tepat. Mungkin yang terlihat secara kasat mata, segala sesuatunya ini bertentangan. Di satu sisi dia masih merasakan kesakitan, tetapi di sisi lainnya dia merasa ada kekuatan, ada dorongan untuk sujud menyembah kepada Yesus. Yang memiliki iman yang kuat, dan dia memperkatakan perkataan yang luar biasa. Ada tindakan yang benar dari orang yang sakit kusta ini, yaitu datang kepada Yesus, sujud menyembah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita-berita di media sosial saat ini cenderung tidak berimbang. Yang ramai diberitakan hanya COVID. Kematian. Itu saja yang diulang-ulang. Padahal ada banyak sekali kesembuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Gunakan jari-jari yang ada untuk meneruskan berita-berita yang positif. Untuk memperkatakan kata-kata yang positif. Mungkin kita tidak menyadari bahwa apabila kita dengan tidak sengaja atau sengaja mengucapkan kata-kata yang buruk, apalagi terhadap diri sendiri, misalkan aku sial, aku apes hari ini, atau I'm show, atau apapun itu, kita tidak menyadari bahwa perkataan itu sedang direkam oleh iblis, dan itu akan diputar ulang di telinga kita pagi, siang, sore, malam, dan itu bisa kembali pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan itu akan diulang terus oleh iblis. Kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Jangan katakan hal-hal yang demikian. Mari kita akan memperkatakan perkataan yang positif. Haleluya. Dan yang ketiga adalah yakin bahwa Yesus menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Ayatnya yang kedua C dalam pasal 8. Ini adalah tindakan iman yang benar, yaitu yakin bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan harga dirinya, menyelamatkan kesehatannya, menyembuhkan, menyempurnakan. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang dengan yakin datang kepada Tuhan. Karena dengan iman yang yakin, Tuhan akan melihat dan merespon apa yang menjadi kerinduan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat orang kusta itu memakai tindakan iman, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia ingin kembali dipulihkan. Dia ingin kembali bersih. Dia ingin kembali suci. Dia ingin kembali sehat. Dia ingin kembali kepada keluarganya, mungkin kalau dia punya keluarga, atau di dalam masyarakat banyak. Dia rindu supaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan.
Dan reaksi Tuhan Yesus pada saat itu, jawabannya ada di ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seketika itu juga, ini artinya adalah mujizat. Karena mujizat itu adalah penyembuhan secara sempurna, dan pada saat itu juga penyembuhan secara total. Seketika itu namanya mujizat. Tuhan Yesus mau menjamah orang yang sakit kusta itu. Padahal jika orang biasa menjamah orang yang sakit kusta, dia akan menjadi najis. Tetapi Yesus mengulurkan tangannya, dia menjamah orang kusta itu dan menyembuhkannya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita menyikapi pesan firman Tuhan yang datang kepada saya dan saudara, untuk datang kepada pribadi yang tepat, sujud menyembah, dan yakin kita akan memperoleh kesembuhan. Satu-satunya hanya datang kepada Yesus yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang terpapar, yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mari datang bersama-sama dengan saya kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Mari tangan kanan kita angkat kepada Tuhan, dan tangan kiri ditaruh di dada. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang terus memberikan kekuatan kepada kami untuk menuju kepada kemenangan. Kami percaya saat kami datang kepada Tuhan, membawa sengsara kami, membawa air mata kami, membawa persoalan kami ya Tuhan, membawa sakit penyakit kami. Kami yakin bahwa Tuhan, Engkau akan datang, mengulurkan tangan-Mu, Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memulihkan kami. Ketika kami sujud menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, penyelamat kami. Haleluya, haleluya. Kami boleh dengan yakin bahwa kesembuhan itu datang dari pribadi yang memiliki mujizat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap pribadi-pribadi saat ini yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Percaya, yakin, mengalami sendiri mujizat Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan, sujud menyembah dan yakin akan kesembuhan dari Tuhan. Mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kelepasan akan terjadi pada saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu dan kasih-Mu menyelimuti kehidupan kami. Gereja-Mu yang Engkau percaya menjadi saksi dalam keluarga, pada lingkungan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, dan kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap tangan-tangan yang membutuhkan uluran kuasa dan kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap semangat, ikuti prokes. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, persembahan atau persepuluhan, juga pembangunan ataupun misi selama ibadah online bisa diberikan secara langsung ke bendahara gereja ataupun melakukan transfer ke rekening gereja berikut ini. Dan jangan lupa untuk melakukan konfirmasi ke 3 nomor berikut ini ya. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Bahkan Tuhan memberkati engkau jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang difirmankannya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah sawah ladangmu dan hasil ternakmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hasil pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Apapun yang dijumpai tangan kananmu diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau naik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan engkau ekor, tetapi kepala. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang difirmankannya, terimalah berkat. Biarlah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah atas kehidupan rumah tanggamu. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam setiap kehidupanmu, sehingga engkau mampu mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kita terus diingatkan, kita terus dipimpin, bahkan kita terus ditolong mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Inilah hidupku ya Tuhan, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.